Oke, pertama kalau bicara problem, kesehatan itu bagi saya ada beberapa hal ya. Satu soal kualitas layanan kesehatan, itu soal komitmen, ketersediaan anggaran untuk di bidang kesehatan ya, proporsi anggaran pemerintah buat kesehatan. Sekarang kan di angka 5%, sebetulnya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Tapi, menurut saya itu masih kurang ketika kita compare dengan berbagai negara lain ya, bahkan, Amerika misal, Jepang dan sebagainya mereka sudah, di angka yang sangat besar ya, 10% bahkan, menuju ke arah 20% dari anggaran-anggaran kesehatannya. Bukan karena saya dokter saya bilang, kesehatan itu penting, tapi kesehatan itu unpredictable time and cost. Terus kedua, skema pembiayaan kesehatan. Jadi menurut saya solusinya adalah reformasi pembiayaan kesehatan. Jadi skema yang sekarang itu punya banyak problem di soal tadi ya, misal ketidakadilan, misal penduduk Jawa, luar Jawa membayar iuran BPJS sama, tapi layanan di Jawa jauh lebih maju dibandingkan dari yang luar Jawa. Jadi sampai saya katakan ke pemerintah itu, ini namanya luar Jawa mensubsidi yang di Jawa ya, yang tidak maju atau bukan yang, dari sisi distribusi, lebih kurang maju dibandingkan Indonesia, di bagian timur ya kan, tapi mereka bayar iuran sama dengan yang di, Jawa. Padahal daerah-daerah pinggir itu harusnya mereka mendapatkan perhatian lebih misalkan. Itu bicara semua, bicara SDM, proporsinya saya punya datanya 80% lebih di bagian barat, sekitar 15% bagian tengah, sekitar 3% di bagian, timur Indonesia. Mau bicara fasilitas, jumlah rumah sakit, dan lain sebagainya ya. Jadi itu problem tantangan kita. Terus bicara masalah tadi pembiayaan kesehatan. Iuran BPJS pun menurut saya belum tepat karena ada namanya ability to pay, ada namanya willingness to pay. Jadi masyarakat kita tuh punya kemampuan membayar iuran, ada namanya kemauan membayar iuran ya. Kemampuan masyarakat kita itu 16.000, kemauannya 12.000, tapi premi kita itu di atas kemampuan dan kemauan warga, sehingga itu akibatnya 40% lebih kan masyarakat tidak membayar iuran walaupun dia sudah tergabung dengan BPJS untuk yang, ini ya umum ya, PDPU ya, PPPU. Nah yang keempat yang nggak kalah penting bagi saya adalah, soal promotif preventif ya, yang mungkin akhir ini mulai meningkat ya. Lalu diperburuk dengan kondisi pandemi COVID ini sebetulnya ini adalah, ukuran dari, perkembangan ya, artinya ketahanan kesehatan sebuah negara diukur di sini, termasuk dalam konteks tadi ya, pengambilan kebijakan kesehatan. Contoh, kalau kita bicara sedikit lebih dalam, saya punya banyak data-data referensi dan saya tulis di buku saya juga soal kita belajar ke pandemi 100 tahun lalu. Jadi contoh keputusan-keputusan yang diambil, saya lihat, itu belum keputusan yang ideal dari sisi penanganan pandemi. Misal, contoh kalau kita baca data-data itu ada hubungan yang signifikan secara ilmiah ya, saintifik ini. Penelitian menunjukkan hubungan signifikan antara menunda pembatasan sosial dengan peningkatan kasus. Jadi semakin cepat mulai pembatasan sosial, kasus itu, angka kematiannya lebih kecil. Mencabut pembatasan sosial itu berkorelasi dengan peningkatan jumlah kematian. Korelasinya signifikan. Bahkan banyak, saya punya data juga reaktivasi ya. Jadi mencabut pembatasan, banyak, contoh di Denver, di beberapa negara saat itu, mereka kasus sudah mulai turun, pembatasan sosial dicabut, itu kasus terjadi naik lagi, signifikan bahkan di gelombang kedua lebih besar dibandingkan gelombang pertama.